Keselamatan awal itu adalah menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ini adalah keselamatan di dalam masa paling akhir. Ini saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan semuanya. Apa bedanya keselamatan awal, keselamatan akhir? Keselamatan awal adalah menerima Yesus yang menyucikan kita. Tetapi keselamatan akhir adalah penentuan kita untuk menang dan masuk dalam kehidupan yang kekal bersama Tuhan selama-lamanya. Kalau kita boleh berada saat ini beribadah, itu adalah hanya karena rahmat kemurahan Tuhan. Saudara-saudaraku, saatnya pada saat ini bahwa umat Tuhan itu kalau kita lihat dari perjalanan bangsa Israel, boleh kita bagi dua perjalanan itu. Kalaupun itu dari Mesir sampai ke Kanaan, tetapi yang pertama adalah keluar dari Mesir, dari penguasaan Raja Firaun. Tetapi yang kedua adalah untuk memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Jadi itu menunjuk kepada pertama menerima Yesus, mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, di mana kalau kita mencari kerajaan surga, Tuhan akan membuka jalan. Dan saat awal-awal Tuhan berkata, mintalah akan diberi kepadamu. Dan kenyataannya kalau orang datang kepada Yesus, maka Tuhan katakan kepada muridnya, jangan biarkan mereka pulang tanpa makan. Beri mereka makan. Jadi hal-hal yang mereka butuhkan dalam jasmani Tuhan berikan. Tetapi kalau untuk kedatangan Tuhan, ibarat bangsa Israel bukan lagi keluar dari Mesir, tapi sudah akan memasuki tanah Kanaan. Itu bagi kita untuk siap bagi hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi itu untuk masuk kepada inti. Bagaikan bangsa Israel tadi keluar dari Mesir, tapi sebagai lanjutan yang terakhir, mereka mendapat tempat di tanah perjanjian. Dan memang buktinya yang sampai ke sana tidak banyak, saudara-saudaraku. Hanyalah 2 orang. Jadi kita juga melihat kalau dari awal itu sepertinya tidak banyak yang diperjuangkan, yang dipergumulkan. Mudah, saudara-saudaraku. Tuhan hanya berkata, keluarlah. Dan pada saat itu mereka juga mengalami kebaikan Tuhan. Tuhan sudah membuka hati Firaun berkemurahan,
apa saja yang dibutuhkan, diminta oleh orang-orang Israel supaya Raja Firaun bersama semua masyarakatnya tidak berpelit, tidak pelit, tapi memberikan semua apa saja yang mereka minta. Selagi ada di Mesir, itu mereka kasih. Ini saudara-saudaraku, itu permulaannya. Jadi mereka keluar hanya dengan kekuatan domba Paskah yang tersembelih. Itu dasar mereka keluar dari Mesir. Sepertinya saudara-saudaraku, kalau dalam hal ini mengalami kuasa enak, minta apa saja dikasih. Justru orang-orang Israel menyuruh, kalian butuh apa, biar kalian cepat keluar. Sepertinya orang-orang Mesir membantu untuk mereka cepat keluar. Jadi apa saja yang mereka butuhkan dikasih. Ini saudaraku, dalam permulaan kekristenan juga kita bagaikan kanak-kanak rohani. Kanak-kanak rohani itu saudaraku sama dengan anak-kanak dalam jasmani. Dia selalu mendapat perhatian. Dia diperhatikan oleh orang tuanya, dibesarkan. Semuanya, saudara-saudaraku, tidak karena kekuatan, kepintaran, kebolehan anak-anak itu, tapi orang tuanya menjamin. Tetapi kalau untuk kita masuk dalam kedewasaan, bukan kedewasaan jasmani, kedewasaan rohani, saudara-saudaraku, itu kita memulai perjalanan bahwa kita sendiri harus ada penyerahan yang bersungguh-sungguh. Ini saudaraku, jadi tidak sama. Pertamanya kita merasa kebaikan Tuhan yang luar biasa, tapi keduanya tidak cukup, saudara-saudaraku. Itu sebabnya kalau kita membaca dalam Lukas pasal 20, pasal 13 ayat 24, mulai ayat yang ke-23, dan ada seorang yang berkata kepada Yesus, ya, saya katakan Yesus karena huruf besar di tengah-tengah kalimat, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jadi ini juga boleh dicatat, ini ayat 23, karena ada orang berkata tidak ada di Alkitab bahwa Yesus itu Tuhan. Nah ini murid-muridnya berkata, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus. Nah ini Yesus ini yang muridnya katakan Tuhan, dan Yesus tidak menyangkal. Yesus tidak berkata, jangan bilang aku Tuhan, aku bukan Tuhan. Dia tidak bilang begitu. Tapi jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tapi tidak akan dapat. Ini saudara-saudaraku. Dan satu lagi, 25,
jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tapi kamu sendiri dicampakkan keluar, dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Inilah saudara-saudaraku yang harus kita perhatikan. Kalau dari perikop ayat 22, siapakah yang diselamatkan? Ini. Kemudian Yesus berjalan keliling dan dari kota ke kota dan dari desa ke desa, sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ini saudara-saudaraku. Jadi, dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ini keselamatan bukan keselamatan awal. Keselamatan awal itu adalah menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ini adalah keselamatan di dalam masa paling akhir. Ini saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan semuanya. Apa bedanya keselamatan awal, keselamatan akhir? Keselamatan awal adalah menerima Yesus yang menyucikan kita. Tetapi keselamatan akhir adalah penentuan kita untuk menang dan masuk dalam kehidupan yang kekal bersama Tuhan selama-lamanya. Itulah keselamatan yang akhir. Dan sebagai intinya di sana, kita mendapat tubuh yang mulia, tubuh yang baru. Ini saudaraku, ya, kita sudah sering baca, tapi ada baiknya saya akan ajak kita memperhatikan. Di dalam Filipi pasal yang ketiga, kita sering membaca ini, tapi kita akan lihat lagi biar semakin jelas bagi kita keimanan kita, karena kita harus terus-menerus menjadikan firman Tuhan pondasi seluruh hidup kita, keimanan kita, perjalanan kita, kerohanian kita harus sampai semakin kokoh. Dan semakin kita mendengar firman, semakin banyak itu menjadikan pondasi iman, kerohanian kita semakin kokoh. Dalam Filipi pasal yang ketiga ini, ayat yang ke-19,
kesudahan mereka ialah kebinasaan. Ini kesudahan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, yang tidak mengerti Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jadi paling mengerikan beragama tapi sasarannya hanya perkara dunia. Kita sudah sering membaca dalam 1 Korintus 15, kalau orang mengikut Tuhan itu menerima Yesus untuk mendapatkan perkara-perkara di dunia, maka mereka adalah manusia paling malang dari seluruh manusia yang ada di bumi. Itu saudaraku. Jadi saya lanjut ayat yang ke-20. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah ini bukan untuk menyucikan dosa lagi, tapi disebut yang akan mengubah, ini ayat 21, mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Ini kita mendapat tubuh yang sama seperti tubuh Yesus yang mulia. Ini suatu hal yang luar biasa. Jadi bukan karena begitu terima Yesus langsung ini terjadi. Belum. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Untuk inilah saudara-saudaraku, maka Lukas pasal 13 itu ayat 24, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah. Jadi mendapat tubuh yang baru itu tidak hanya percaya, tidak hanya terima Yesus, tapi di sini harus ada tindakan dan disebut berjuang. Dan berjuang ini untuk masuk melalui pintu yang sesat. Karena banyak pejuang-pejuang di bumi ini. Ya, khususnya yang sering kita dengar pejuang-pejuang tahun 45, ya. Ada peperangan di Surabaya. Nah, itu kan berjuang. Ini saudara-saudaraku. Jadi perjuangan ini mengalahkan Belanda saat itu. Ini saudaraku. Tapi kalau ini perjuangan kita ini perjuangan memasuki pintu yang kecil. Ini perjalanan rohani itu harus di situ, saudara-saudaraku. Jadi banyak juga orang merasa sudah beragama tapi perjuangannya hanya mendapat pertolongan. Berjuang hanya mendapat berkat. Berjuang hanya mendapat masalah selesai. Semua itu baik dan itu kebutuhan. Tapi perjuangan akhir bukan di situ. Berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesat. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tapi tidak akan dapat. Ini saudaraku. Dan dalam perjuangan ini kalau tidak mampu, nanti disebut mereka akan mengalami kekecewaan yang sangat. Tadi kita sudah baca, biar lebih kita perhatikan ayat 28. Di sanalah akan terdapat
ratap dan kertak gigi. Ratap tangisan, saudaraku, saking mengerikan, dan ada penyesalan sampai gigi itu gemerotok. Nah, ini ya. Tapi ini adalah karena firman Tuhan menunjukkan kalau lucu-lucunya, saudaraku, orang tua udah habis giginya, nenek sudah tua, tinggal 2, nggak bisa gemerotok lagi. Tapi pengalaman gemerotok kertak gigi itu tetap dialami, karena itu adalah perumpamaan menunjukkan bagaimana mengerikan nanti. Jadi biar nenek sudah tua, gigi tinggal 2, nggak bakal bisa bunyi, habis tinggal 2, saudaraku. Tapi ini firman Tuhan berkata, kertak gigi yang diambil, bagaimana orang yang giginya lengkap tapi penuh dengan penyesalan, ya, ratapan dan penyesalan sampai giginya itu gemerotok. Ya, begitu kata firman Tuhan. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Ini saudara-saudaraku, saya yakin bahwa itu belum terjadi, tapi nanti akan terjadi. Jadi bagi kita adalah peluang yang sangat terbuka untuk kita menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, kalau perjuangan di dalam rohani adalah pertama sekali setelah kejadian dari Gunung Sinai. Musa turun dari Gunung Sinai mendapatkan bangsa Israel sudah menyembah berhala, sudah langsung meninggalkan Tuhan, padahal mereka baru melihat Raja Firaun berbaik hati kepada mereka. Tapi kalau mereka semua sudah keluar, Raja Firaun juga berubah mengejar mereka di Laut Kulsum, akan membinasakan mereka semua. Dan bangsa Israel itu melihat pertolongan Tuhan. Tuhan membuka jalan bagi mereka melalui laut yang dikeringkan, mujizat yang luar biasa. Tapi disitulah manusia ini, kalau belum ada penyerahan perjuangan, mudah sekali saudara-saudaraku berubah. Itu sebabnya kita harus menjadi pejuang kerohanian. Tuhan berkata semua harus berjuang. Di dalam Keluaran pasal 32, bangsa Israel sudah rusak lakunya dengan begitu cepat. Terjadi. Keluaran pasal 32 ayat 7, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Rusak lakunya itu begitu cepat berubah dari Tuhan. Jadi untuk kita baik perilakunya, berjuang. Ya, langkah perjuangan masuk dari pintu yang sesat. Ini saudaraku. Jadi bangsa Israel itu hanya untuk menunggu
40 hari mereka sudah berubah. Nah, bagaimana pikiran itu bisa langsung diubah? Langsung masuk dalam keinginan manusia makan, minum, dan menyembah berhala. Mereka menari-nari, saudaraku, dan Tuhan berkata mereka sudah dia rusak lakunya. Itu sebabnya kita baca, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, ya, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari Mesir ke tanah, dari tanah Mesir, ya, telah rusak lakunya. Ya, ini keluar dari tanah Mesir. Masih dikasih tahu, belum lama, ya, mereka sudah langsung berubah. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya bagi kita, saudaraku, harus benar-benar jadi pejuang ini semua, pejuang rohani, pejuang iman. Harus ada pergumulan. Jadi kalau kita boleh melihat, saudara-saudaraku, dalam pasal 32 ini, mulai ayat 25 kembali, ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemo bagi lawan mereka. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu, serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Bani Lewi ini, saudara-saudaraku, mereka inilah yang pertama menjadi pejuang bagi Tuhan secara satu suku. Ya. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan? Jadi, saudaraku, perjuangan kita harus sampai memihak kepada Tuhan, bukan kepada kesenangan daging kita, bukan kepada kesenangan dunia kita. Inilah yang disebut siap berjuang. Jadi berjuang ini harus ada kerelaan, ada dari hati sendiri, saudara-saudaraku. Tidak ikut-ikutan, tidak dipaksa, tapi pejuang itu dari hati sendiri. Waktu dulu, baik juga 10 November, tahu 10 November kan? Oke, jadi di sana para pemuda-pemuda pejuang, tidak harus ada lagi yang menyuruh. Mereka lihat maju semua. Ini, saudaraku. Jadi sudah dari hati menyerah. Ini pejuang, saudara-saudaraku. Jadi makanya kepada kita, berjuanglah. Tapi bukan 10 November, bukan 45 di Surabaya. Kalau kita ini berjuang masuk dalam pintu yang sempit, pintu yang sesak. Jadi ini yang pertama harus ada, saudaraku, kesiapan kita. Sama dengan suku Lewi, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh
Bani Lewi. Semua ini perjuangan, saudaraku. Saudara datang sini perjuangan. Ya. Saya juga tadi, saya pikir perjuangan. Saya baru cabut gigi 2. Aku bawa ember ke sini. Masih belum selesai darahnya. Tapi kalau saya melayani, saya pikir udah mampat sendiri deh. Ini sudah, ya. Ini semua pasti perjuangan ini. Jadi saudara-saudaraku, kalau saya pikir aku mau tidur aja atau aku mau ya suruh siapa kayak gitu kah. Tapi saudaraku, saya berusaha berjuang. Nggak ada yang harus paksa-paksa. Tapi di sini siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Ini permulaan pejuang yang pertama. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Inilah menjadikan Bani Lewi menjadi imam-imam, saudaraku. Ya, pelayan-pelayan Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, biar juga Tuhan mau pakai kita, Tuhan tolong kita. Dan dari suku Lewi inilah semua pelayan-pelayan. Kalau kita baca di dalam kitab Keluaran ini, ya, baik pasal 28, baik 29, 2 pasal ini mengenai pakaian imam. Ini saudaraku, orang Lewi itu, engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eleazar dan Itamar. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan. Ini saudara-saudaraku, ya. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah kau kupenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia, supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Pasal 29 mulai 1 mengenai pentabisan Harun dan anak-anaknya. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ambillah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercela. Jadi ada dulu penyerahan untuk masuk di jalan Tuhan, baru dilengkapi dalam pelayanan itu. Bahkan Musa sendiri pun dan Harun ini adalah keturunan dari Lewi. Bapaknya Lewi, mamanya Lewi. Ini saudaraku, ya. Tapi kita tidak lagi sampai di situ dulu. Nah, kembali kita melihat Lukas 13 ini, ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tapi tidak akan dapat. Mengapa tidak bisa masuk dan tidak dapat? Pertama-tama, tidak ada hati nurani yang berserah. Saudara-saudaraku, banyak orang
Tapi contohnya lah kita mau ibadah ini, kalau tadi kita mau ke sana, mau ke sini, mau ke sana, ya nggak bisa datang di sini. Ini kita ini juga sudah termasuk perjuangan ini, walaupun belum perjuangan yang lebih berat lagi. Karena itu perjuangan itu harus siap sengsara juga. Bahkan orang berjuang itu bukan hanya siap sengsara, pejuang-pejuang itu juga siap juga, saudaraku, berkorban nyawa. Ke situ, saudara-saudaraku. Ya, jadi Tuhan kan tidak lihat kata-kata, tapi Tuhan langsung lihat hati. Nah, itu. Dan kalau ada yang benar-benar merindu, Tuhan akan lebih memberikan kekuatan. Tuhan pasti akan semakin melengkapi saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi Rasul Paulus juga berkata kepada Timotius, supaya Timotius itu dengan rela untuk masuk dalam perjuangan, jangan terpaksa, tapi harus ada satu penyerahan yang benar. Ini saudaraku, harus ada kesungguh-sungguhan. Saya mau mengajak kita melihat firman Tuhan ini dari Timotius. Kita akan baca dulu dari apa yang kita sudah baca pada hari yang lalu. 1 Timotius 2 mulai ayat 5. Ada yang bantu baca, tolong. Timotius 2 mulai ayat 5. Ya. Karena Allah Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah. 2 Timotius 2. Saya yang salah. 2 Timotius 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Iya. Terus seorang pelari yang seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. ya. Jadi Tuhan memberikan kelengkapan. Kita akan mendapat juga kelengkapan, saudara-saudaraku. Di dalam 1 Timotius juga saya bacakan bagi kita tugas Timotius ayat 18. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius, anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman.
dan hati nurani yang murni. Inilah saudaraku perjuangan itu, perjuangan iman untuk masuk dalam jalan yang sempit. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerah mereka menghujat. Jadi saudara-saudaraku, biar Tuhan tolong kita untuk memelihara hati nurani yang baik dalam perjuangan yang benar, perjuangan iman, hati nurani yang murni. Kita sudah mendengar tentang hati nurani yang murni, bagaimana juga Rasul Paulus memiliki hati yang murni. Jadi ini semua saudaraku untuk masuk di dalam perjuangan, masuk di dalam pintu yang sempit. Ya kalau memang hanya percaya saja langsung masuk surga, enak saudaraku, ya kan? Tapi tidak begitu. Itu sebabnya saudaraku Yesus berkata, menghimbau kepada kita. Dan penentuan itu nanti sejauh mana kita di dalam penyerahan untuk berjalan di dalam pintu yang sempit. Bagaimana hati nurani kita? Sejauh mana kita berani juga? Karena pejuang-pejuang itu saudaraku, itu sebenarnya sudah putus urat takutnya dia. Nah ini kalau pejuang-pejuang yang benar itu saudaraku, ya kan? Jadi nggak ada lagi khawatirnya dia, dan tidak ada lagi satu yang diperjuangkan kecuali hanya menang dalam perjuangan itu. Itu pejuang saudara-saudaraku. Jadi kiranya Tuhan tolong kita saudara-saudaraku yang kekasih, bagaimana Rasul Paulus berkata kepada Timotius, tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Jadi ini saudaraku, karena ada dalam hati nurani yang murni, inilah perjalanan kita. Biar Tuhan semakin tolong kita. Kalau tadi bangsa Israel itu, orang-orang Lewi itu artinya menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Ini pejuang di dalam perjanjian baru rela menyerahkan diri di jalan yang sempit. Ini saudara-saudaraku, bagaimana kita di jalan yang sempit itu? Itu seperti kita melihat Yesus. Yang pertama, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai hal yang dipertahankan. Tapi dia mengambil jalan sendiri, mengecilkan dirinya. Ini saudaraku, Yesus membuka jalan itu. Jadi pengertian itu kalau semakin mendalam dalam kita, itu jalan yang sempit itu yang Yesus jalani. Dia sudah begitu mulia, tapi dia tidak menganggap itu kesetaraan yang harus dipertahankan.
Dia mengambil rupa seorang manusia. Dan dalam rupa seorang manusia, dia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Sejauh itu, biar ada, saudaraku, ya, rohnya pejuang bagi kita. Menyerah. Seperti Lewi tadi menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan. Yesus juga tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, melainkan dia mengambil rupa manusia, dalam keadaan manusia, dia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Ini saudara-saudaraku. Dan kita melihat itu semua dikerjakan sampai kepada mati tersalib setia. Tidak ada perlawanan. Dia laksanakan dengan dari tulus dari hatinya, saudara-saudaraku, sampai selesai. Tidak ada bersungut-sungut, tidak ada menimbulkan dosa. Biarlah penyerahan kita semakin bertambah-tambah, saudaraku. Jadi kalau berjalan di jalan yang sempit itu penyerahan, saudaraku. Pejuang itu menyerahkan diri. Mengapa Lewi menjadi sangat diperhatikan Tuhan sampai ke akhir zaman? Lewi artinya pelayan. Itu sebabnya di dalam Wahyu pasal yang ke-20 juga di sini kita melihat mereka yang menang itu disebut adalah imam-imam Allah dan Kristus. Wahyu 20 ayat 6, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu, kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah. Ini ada penyerahan diri kepada Tuhan, saudaraku, dan kita dalam membedakan mana yang masuk di sini nanti adalah penyerahan, rela masuk di jalan yang sempit itu tadi. Itu saudara-saudaraku, ya, sampai mereka mengalami kemenangan. Bahkan jalan yang sempit itu sampai begitu lewat penyiksaan antikris yang luar biasa. Tapi kalau Tuhan tolong kita, semoga kita nggak harus di situ. Penyerahan yang baik, yang tulus sebagai Lewi-Lewi, tidak harus melewati sesempit jalan yang masih bisa melalui antikris. Itu yang sudah paling sempit, itu sudah. Dan ya, tidak banyak yang mampu, saudara-saudaraku. Banyak di situ nanti yang masuk jalan lebar di situ, saudara-saudara. Tapi Tuhan tolong kita, Dia berikan kekuatan, biar dalam penyerahan kita, ibadah kita, dalam waktu yang perjalanan hidup kita, Tuhan tolong kita semuanya tidak harus melalui antikris, tapi kita bisa ya menghadap hadirat Tuhan, kita mendapat keselamatan. Filipi pasal yang ketiga tadi ayat 20, kita adalah kewarganegaraan kita lah di surga. Penyerahan kita, saudaraku, berjalan di jalan yang sempit itu, seberapa yang ya Tuhan bimbing kita, jangan kita, saudaraku, menggerutu, jangan malas, jangan keluar. Oh, kok begini berat? Lah, kalau nggak ada lagi jalannya, saudaraku, nanti ada lagi jalan satu lagi melalui antikris. Itu paling sempit lagi. Harus sampai ditebus oleh darahnya sendiri.
Ini saudara-saudaraku, ya. Tapi kalau kita di jalannya Tuhan biarpun sempit, tapi Tuhan memberikan kekuatan kemenangan dan kita dimampukan, saudaraku. Tuhan mau lihat hati nurani yang murni itu jangan sampai ternoda oleh karena apa sekalipun. Kiranya Tuhan kuatkan kita dan Tuhan berikan kemenangan. Mari kita mau datang kepada Tuhan.